Halo, welcome back to my channel. Teman-teman, kita mau sama-sama melanjutkan latihan terapi tangan pasca operasi patah tulang. Di bagian pertama yang sebelumnya saya sudah mengajarkan beberapa trik dan tips supaya tangan kita itu di rumah bisa latihan sendiri dan akhirnya tangan kita bisa lentur kembali. Tempo hari saya mengajarkan bagaimana caranya kita melatih tangan supaya tangan kita ini dapat nekuk dan setidaknya enak untuk diluruskan. Nah, ada pertanyaan, gimana Kak caranya untuk latihan, sedangkan saya untuk latihan nekuk begini aja, nekuk itu belum bisa ya, masih kaku, bahkan ngebalik begini aja belum bisa. Nah teman-teman, bagi yang baru operasi, mungkin dalam waktu 1-2 minggu ya, atau mungkin baru 1 bulan operasi, apalagi baru lepas gips, pasti itu akan kaku. Dan kita harus berusaha dulu supaya tangan kita ini bisa ngebalik gini, bisa balik gini loh ya, bisa gini. Sebenarnya yang patah itu seperti saya itu kan hanya siku, dan ini harusnya tidak bermasalah. Harusnya kita bisa ngebalik dong, gini ya, tanpa menggunakan siku. Kenapa tangan kita nggak bisa balik? Karena kita habis operasi, otomatis syaraf-syaraf ya, semua yang ada, jaringan-jaringan kecil-kecil yang ada di tangan itu cedera ya. Mungkin mengenai syaraf-syaraf yang lainnya sampai ke jari-jari ini kan semuanya nyambung. Maka dari itu kaku. Bahkan ada yang merasakan kebas, bahkan tangannya itu bergetar, lemas. Memang seperti itu rasanya. Tetapi kita harus berusaha bisa balik dulu gitu ya. Jadi dari kaku begini, kalau digips kan tangan nih posisi gini ya. Waktu awal saya digips begini posisi tangan. Sama dokter pas dibuka gips, tangan saya langsung dibalik begini ya. Jadi digips begini, tangan saya dibalik gini. Jadi kita harus bisa begini dulu nih. Gitu ya, gitu. Setidaknya bisa. Dan waktu awal itu saya sama dokter dibantunya ya. Kalau dokter langsung aja dia ya, misal tangan saya kaku begini, dia langsung gitu balik ya, berusaha dibalik, tapi pelan-pelan. Tapi memang sakitnya luar biasa dan kita harus tahan. Lalu kalau setelah tangan kita sudah bisa setidaknya begini ya, sudah bisa begini, lalu ini sudah bisa digerakkan. Nah teman-teman, tangan kita itu harus bisa digerakkan dulu ya. Jadi ini harus dilatih. Jangan sampai siku kita atau tangan kita yang patah, malah nanti di pundaknya itu yang ngunci gitu ya, ngunci atau di pergelangan yang ngunci. Jadi jangan sampai, nanti kakunya itu akan sangat luar biasa sekali. Jadi ini harus coba digerakkan gitu ya, coba digerakkan. Kan hanya ini yang gerak, bukan siku. Harusnya ini bisa. Kita nggak usah takut ya. Meskipun memang saat menggerakkan aja ini akan terasa sakit sekali ya. Bagian yang patah itu akan terasa sakit. Tapi setidaknya ini harus digerakkan ya. Kita harus coba latihan begini ya, supaya ini nggak kaku. Kalau kita habis terapi atau latihan, pasti sininya juga kemeng ya, kenceng-kenceng, pegel-pegel ya. Ya itu wajar, kita pijat-pijat aja ya. Kayak saya waktu awal katakan pakai counterpen begitu ya. Tapi ini harus bergerak. Sudah lama dibiarkan, didiamkan karena kita merasa sini sakit, takut putus lagi, kita jarang bergerak, akhirnya sini ngunci. Jangan sampai ya. Kita coba sering-sering latihan seperti ini supaya ini tidak ngunci ya. Lalu coba gini-gini gitu ya, supaya tidak kaku. Nah setelah itu kita coba berusaha ini pergelangan tangan ini ya begini gitu ya. Coba latihan
supaya ada rasa lagi ya, supaya nggak lemes lagi. Ini pun harus dilatih ya, tentunya dengan bola terapi ya. Saya ada bolanya ya, bola terapi seperti yang di part-part sebelumnya saya sudah tunjukkan bola terapinya ya. Kita bisa latihan atau pakai finger grips namanya ya, itu buat latihan jari-jari. Nah teman-teman, supaya otot-ototnya ini juga bisa kembali normal lagi gitu ya, kita sering-sering latihan seperti ini ya, sering gini-gini meremas-remas bola begitu ya, supaya kembali ada kekuatan. Nah teman-teman, tentunya saya membuat video ini ya, latihan atau terapi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya sudah mengalami apa yang namanya patah tulang, saya sudah terapi ya secara rutin di rumah sakit, bahkan di rumah sakit juga diajarkan oleh fisioterapi, dan pulang ke rumah saya latihan sendiri, berusaha latihan sendiri, dan akhirnya saya bisa sembuh ya, karena bisa menerapkan semua latihan itu. Nah, jikalau di dalam latihan ini ya, mungkin bagi teman-teman ada yang berbeda gitu ya pendapat, ya silakan saja ya, tidak apa-apa. Tetapi jikalau bagi teman-teman latihan dan terapi yang saya berikan ini sangat bermanfaat gitu ya, ya syukur-syukur ya, kita bisa sama-sama sembuh begitu ya, karena saya sudah menerapkan ya. Saya bukan fisioterapi, saya bukan dokter, tetapi dari pengalaman saya sudah diajarkan ya oleh fisioterapi bagaimana cara menterapi. Maka dari itu saya membuat video-video ini supaya bagi teman-teman yang membutuhkan itu setidaknya dapat membantu dan menolong teman-teman untuk berlatih sendiri di rumah begitu ya. Tentunya harus dengan cara yang benar dan harus sangat berhati-hati ya. Jadi semoga video ini boleh bermanfaat. Yuk, mari kita sama-sama berlatih. Nah teman-teman, saya harapkan supaya teman-teman bisa sama-sama mempraktekkan, bukan hanya melihat atau menonton YouTube saja, tetapi sama-sama kita mempraktekkan langsung ya, secara langsung untuk latihan kita. Nah, latihan yang pertama saya akan mengulang kembali. Jadi setiap kita latihan, kita harus mengulang-ulang kembali latihan yang sudah kita lakukan ya. Jadi tahap awal yang harus kita lakukan adalah latihan tekuk ya. Kita duduk dalam posisi yang baik. Kalau bisa cari kursi yang ada senderannya ya, senderannya. Tapi bukan senderannya yang seperti ini ya, terlalu ke belakang begitu ya. Yang ada senderannya supaya kita itu bisa duduk tegak seperti ini ya. Duduk tegak seperti ini. Coba bisa dilihat tegak. Lalu tangan kita, ini tangan kita ya, supaya kita kelihatan. Tangan kita yang kaku ini biasa menempel di pinggang gitu ya, lurus gitu, tegak begitu, posisi tegak. Nah ini latihan yang setiap kali harus kita lakukan ya. Lalu coba kita tekuk ya, saya hitung 1-8, kita lakukan ini selama 8 kali, oke? Kita berusaha tekuk pakai tangan ini, coba naikkan ke atas ya, coba naikkan ke atas. 1, 2, 3, dinaikkan pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau terasa alot ya, keras, kita coba tekan sedikit, lebih beri tekanan sedikit ya. Kalau sudah sangat sakit sekali, nggak tahan, ditekan, baru kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan. Jadi caranya seperti itu ya. Tangan kanan berusaha mendorong, tapi dorongnya jangan dipaksa begitu ya, ngagetin gitu, tapi secara pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan gitu ya, sangat pelan. Nah, setelah kita merasakan sakitnya luar biasa,
baru dihitung. Kita tahan di situ sakitnya, dihitung 1 sampai 8. Oke. Mulai lagi ya. Mulai lagi, siap? Segini sudah sakit sekali? Oke, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan. Ini yang kedua kali ya. Lalu yang ketiga, lanjut. Sudah sakit? Kalau sudah sakit, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, lanjut. Coba teman-teman berusaha tekuk sendiri dengan tangan kiri. Misalkan segini mentok keras, digituin lagi ya. Coba paksa lagi. Segini mentok, baru dibantu dengan tangan kanan. Dibantu agak naik. Ya, segini sudah sakit sekali. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan. Ingat ya, sampai berasa sakit luar biasa. Di situ kita tahan, jangan diturunkan lagi, tahan dan langsung hitung. Ini sekarang yang kelima ya. Coba ya. Kita mulai lagi. Dia berusaha sendiri nih ngangkat ya. Dan sampai segini. Kita bantu pakai tangan kanan, dorong. Segini. Sudah sakit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan. Yang keenam, lagi ya. Kita berusaha sendiri, tekuk. Sekuat tenaga juga bisa, boleh ya, berusaha sendiri tangan kiri. Tapi tentu sudah mentok, misalkan keras ya, segini saja, kita dorong pakai ini. Nah, ini harus berusaha ya, yang keenam itu harus berusaha dorong ya. Dari sebelumnya, misalnya sebelumnya hanya kuat segini, kita harus lebih majuin dikit aja ya, sampai merasa sakit sekali. Dan ingat, sini tidak boleh gini karena nahan gitu ya. Kita bisa berdiri di tembok juga bisa sambil senderan ya. Lalu kita latihan seperti ini supaya ininya nggak gini-gini ya. Ini harus tegak. Lagi ya, tekan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan. Yang ketujuh. Coba tekan. Harus ada kemajuan ya. Harus ada kemajuan. Misal tadinya segini, kita majuin sedikit aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan. Lagi ya teman-teman ya. Dorong terus. Masih kuat, dorong lagi sampai segini. Misalkan sudah sakit, hitung ya. 1, 2, 3, tahan. 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekali lagi deh ya. Terakhir. Tahan ya. Kalau perlu misalkan sakit banget, jerit juga nggak apa-apa ya. Waktu saya latihan tuh sampai nangis ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan. Nah, habis latihan jangan lupa ini dipencet-pencet, pijit-pijit pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Tapi bagian sikunya yang ada pelatnya, pokoknya yang ada pelatnya jangan dipijit ya. Bagian sini juga pijit-pijit, sini pijit-pijit semua gitu ya, untuk meregangkan kembali. Nah, sebelum latihan juga bisa saja teman-teman, supaya lebih lemes gitu ya, dikompres dulu dengan air hangat ya, terutama bagian sininya ya, yang suka kenceng-kenceng, kompres air hangat gitu ya, supaya lebih lemes. Kalau pagi-pagi juga setiap hari, bagi yang mungkin masih minggu-minggu awal atau 1-2 bulan awal pasca operasi, boleh tuh setiap pagi bangun tidur dikompres dulu dengan air hangat ya, karena pasti kalau baru-baru operasi itu kan kaku sekali, jadi kompres aja dengan air hangat ya. Setelah itu dipijit-pijit gitu ya, mungkin kasih kontrapen yang hangat sedikit aja, tipis-tipis gitu, supaya nggak terlalu kaku ya. Terutama kalau yang masih bengkak, misalkan bengkaknya luar biasa, bagian sininya boleh dikompres dengan air dingin ya, tapi jangan terlalu dingin juga ya, jangan es batu langsung. Es batu mungkin dibalut dengan tisu atau apa gitu, kain ya, lalu kompres-kompres aja sedikit gitu. Nah, ini kita sudah latihan. Yang kedua, kita mengulang latihan yang kemarin ya, dengan botol aqua. Tentunya saya ajarkan kita latihan dengan cara duduk, supaya kita ini bisa latihan secara mandiri sendiri. Nah, yang wajib lagi, kita harus latihan dengan cara tiduran. Itu sangat efektif sekali ya dibanding dengan cara duduk. Tapi kalau dengan tiduran, seperti di bagian-bagian sebelum video saya, kita harus dibantu oleh rekan kita ya, atau siapalah ya, saudara kita boleh ya, kakak atau adik kita, dan dia diajarin dulu caranya ya, seperti yang di video itu. Jadi nanti akan dibantu latihan. Tiduran itu sangat efektif sekali sih ya, jadi itu harus juga dilakukan. Yang pertama boleh secara duduk seperti ini, setelah itu latihan dengan tiduran gitu ya. Jadi ini setiap hari harus dilakukan dalam waktu 1 jam penuh gitu ya, 1 jam penuh. Nah, sekarang kita latihan pakai ini dulu ya, kita latihan pakai botol. Coba teman-teman ambil botol aqua, mau yang sedang boleh atau mau yang kecil boleh ya, tergantung kita sudah kuat mengangkat seberapa. Dengan posisi ini mengepit di sini ya, seperti ini, kepit gitu. Dan munduran dikit ya, ini ya. Yuk teman-teman, coba ya, kita gerakan semampunya aja, berusaha tekuk. Ya, sudah segini, gemeteran, wajar ya kalau gemeteran. Lalu turunkan sampai ke paha gitu ya, turunkan. Lanjut, gerakan lagi pelan-pelan, semampunya, sekuatnya, lalu turunkan. Teman-teman coba latih ini ya selama beberapa menit ke depan. Terus ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan gitu ya, supaya melatih elastisitas. Wajar kalau masih kaku, sangat keras, wajar. Tapi dengan latihan yang rutin, nanti di bulan ke-5 ke-6 kita sudah akan pasti itu akan lentur sekali ya, meskipun memang masih sakit. Prosesnya sangat lama. Sepertinya di awal-awal 1-2 bulan, 3 bulan awal sepertinya tidak ada perubahan yang baik begitu ya, karena masih tiap pagi masih kaku, tiap hari masih kaku. Itu wajar ya, dan itu seringkali membuat kita putus asa. Kok kayaknya latihan sia-sia ya, kayaknya nggak mungkin bisa deh masih kaku begini. Teman-teman jangan bilang seperti itu, karena tidak ada yang sia-sia. Yang penting kita terus berjuang, berusaha ya. Nanti suatu ketika, suatu hari ya, seperti saya masuk bulan ke-5 ke-6, suatu hari yang tidak terduga,
lah kok tiba-tiba tangan saya lentur ya, langsung bisa plek gitu, luar biasa ya. Jadi ininya udah nggak kaku lagi. Nah nanti setelah itu biasanya kita lebih sakit tangannya kalau udah terapi. Kenapa? Karena jaringan yang lengket di dalam itu mulai robek ya, mulai robek, nanti akan terasa nusuk-nusuk begitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, itu namanya jaringan yang melekat, fibroid itu ya, yang melekat itu mulai robek. Justru itu memang harus robek, nggak apa-apa ya. Karena katanya, saya juga tanya ke dokter saya ya, kenapa sih ada apa sih kok kaku banget, nempel banget. Nah dokter saya jelaskan kalau itu adalah jaringan yang melengket, karena setelah dibelet, dioperasi, terus kan jaringan kita mulai pulih-pulih itu. Nah itu jaringan tuh ya entah gimana ya mengeluarkan cairan yang melengket, bekas-bekas operasi melengket ke semua gitu ya. Akhirnya itu menempel, itu yang membuat kita akhirnya kaku ya, tegang, kaku ya, kayak gimana. Bukan pennya sebenarnya teman-teman, bukan karena pennya atau skrupnya, kecuali memang salah pasang pen atau skrup gitu ya, saya tidak tahu ya. Tapi kita kalau dokter pasang benar ya, pasti itu hanya jaringan fibroidnya aja yang nempel, dan itu harus robek, harus istilahnya apa ya, harus dol gitu ya, oglek, lecek gitu ya, karena kayak lem tuh lengket, jadi harus bener udah kecabut. Kalau udah kecabut udah tuh langsung ringan, meskipun memang masih sakit tapi ringan ya. Jadi itu harus kita usahakan, jadi tidak ada yang sia-sia teman-teman ya. Nah setelah latihan pakai botol aqua, saya akan mengajarkan teman-teman, coba teman-teman duduk seperti saya ini, tegak ya, badannya tegak, ingat. Lalu teman-teman coba angkat tangannya, angkat, berusaha pegang hidung ya teman-teman. Waktu awal pertama kali saya nggak bisa pegang hidung, paling cuma begini nih, segini nih ya, segini aja, nggak bisa maju tuh, segini jauhnya ya, segini, susah, mau gini-gini susah ya, susah sekali. Nah teman-teman harus berusaha, ingat ininya diangkat, jangan dikakuin ya, ini diangkat, ini coba teman-teman berusaha pegang hidung. Waktu awal pasti begini nih, susah sekali ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita yang gini, hidungnya maju gitu, jangan ya, ini tetap hidung ini, muka tetap, jangan kita yang begini ya, jangan begini-begini, mukanya tetap ini berusaha pegang seperti ini. Sudah teman-teman, nah ini setiap hari harus dilakukan, berusaha pegang hidung ya, terus paksakan tekuk sampai seberapa. Kalau hanya bisa sampai segini, ya udah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasa di fisioterapi saya hitungnya cuma sampai 8 ya, maksudnya fisioterapinya juga ngitungnya sampai 8 aja, itu pun udah sakit banget ya teman-teman. Kita harus latihan seperti ini ya, ulang ya. Usaha angkat pelan-pelan, coba pegang hidung, jangan ininya yang maju ya, ini tetap ya, muka tetap, tangannya yang maju. Kalau nggak bisa mungkin bisa dibantu sedikit. Kalau hanya bisa sampai segini sudah sangat sakit, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini harus dilakukan berulang-ulang ya, kalau bisa 10 kali gitu ya, 10 kali. Jadi dalam satu kali latihan 1 jam itu latihan seperti ini sambil duduk ya. Ini kalau bisa ngulang 10 kali. Lalu dengan botol aqua tadi 10 kali ya. Lalu pegang hidung ini 10 kali. Harus berusaha pegang hidung, bisa. Nanti kalau sudah lumayan bisa ya, sudah bagus sampai hidung, tapi tetap ditahan ya, maksudnya jangan dihitung gitu ya, 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waktu awal pasti kaku ya, tangan ini aja mau balik gini aja susah gitu ya, kaku banget gitu.
Tapi nggak apa-apa, namanya juga proses ya teman-teman. Setelah itu kalau pegang hidung sudah bisa ya, sudah bisa begini ya, begini. Lalu coba pegang telinga ya. Telinga sini dulu deh ya. Kenapa sini dulu? Telinga sebelah sini ya. Jadi kalau tangan yang sakit ya tangan kiri, ini saya pakai kamera selfie ya. Jadi ini tangan kiri saya nih yang bekas patah. Harus pegang kanan, jangan kiri dulu. Kenapa? Karena kalau pegang kiri, itu tangan kita kan lebih nekuk. Kalau sini, itu masih dibantu dengan ini nih ya, dengan lengan atas kita. Jadi masih bisa nyampe, nekuknya juga ya segini ya, 90 derajat sama kayak begini ya. Tapi kalau kesini kan tuh lebih nekuk. Pasti nggak akan bisa begini kalau yang ininya belum sampai gitu ya, masih segini itu nggak akan bisa. Jadi harus diusahakan dulu yang ininya setidaknya udah sedikit lagi, baru nanti usahakan pegang telinga begini. Nah sekarang pegang telinga yang sebelahnya dulu ya. Yuk kita angkat pelan-pelan. Waktu awal saya kaku banget ya, ini pelan-pelan. Kalau bisanya hanya segini, ya udah segini aja gitu ya. Kalau udah sakit banget, lalu dihitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan lagi. Jadi semampunya dulu waktu awal-awal ya. Lagi ya. Misalkan mampunya segini nih, ya udah nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau teman-teman sudah mampu pegang telinga begini, ya udah tahan aja gitu ya. Lalu dihitung 1 sampai 8 ya, latihan supaya tangan nggak kaku. Nah ini boleh nih ngulang-ulang sampai 15 kali juga boleh ya. Terus diulang-ulang supaya nggak kaku. Setelah nyampe sini dan setelah lumayan enak, teman-teman bisa coba latihan pegang telinga kiri ya. Jatuhnya di tangan kiri, pegang telinga kiri, kan ini sangat susah ya. Seperti ini. Tuh, ini kan sama aja nekuk tapi masih dibantu dengan atas sih. Ingat, kalau pegang telinga karena nggak nyampe, kadang kita bisa gini sendiri ya, kadang maju gitu. Jangan, muka tetap harus stabil di tempatnya. Begitu juga mau ke sini, jangan ininya diginiin ya, nyampe itu ya. Jadi tetap begini. Teman-teman mampunya seberapa? Kalau mampunya hanya segini, oke, sangat sakit, hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan. Coba latihan seperti ini sampai berkali-kali, sampai bisa pegang telinga kita. Lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan. Latihlah sampai bisa ya teman-teman. Setelah itu ada peragaan lagi ya. Ini bisa juga untuk latihan teman-teman yang mengalami patah tulang bagian lengan atas ya. Latihannya sama, maupun siku atau bagian lengan atas, latihannya dengan cara kita berdiri di depan lemari atau di depan tembok. Nah teman-teman, latihannya di depan tembok ini ya. Misalkan tangan kiri kita yang sakit seperti itu ya. Bentar. Nah ini kita coba berdiri tegak gitu ya. Lalu tangan kita coba luruskan. Ini belajar lurus sama belajar ngangkat ya. Jadi kalau tangan kita yang patah di bagian atas, kita tuh harus berusaha bisa ngangkat ya. Latihan. Pertama-tama bisa latihan begini ya. Angkat tangan ke atas, angkat tangan ke atas gitu ya, berkali-kali. Lalu
setelah itu ke tembok ya, dengan cara seperti ini. Begini. Selurusnya aja, walaupun kita belum bisa lurus, misal bengkok. Waktu awal tuh saya tuh masih gini loh, masih bengkok begini loh tangannya ya, masih bengkok seperti ini. Nggak apa-apa ya, kita coba sampai atas. Caranya begini, pelan-pelan. Masih bengkok kan? Kalau udah rada naik, kita maju, badannya ikut maju. Tuh, masih bengkok kan? Tapi kita berusaha meluruskan tangan ini. Seberusaha-berusahanya aja ya, seberapa gitu kuatnya. Lurus, lurus. Kalau udah rada jauh, kita agak mendekat sedikit ya. Terus sampai dibatasi sampai atasnya seberapa. Begitu. Ya. Ini saya coba pakai tangan ini ya supaya lebih kelihatan. Mungkin waktu awal kita bengkok, tuh bengkoknya seperti ini ya, sininya nih masih kelihatan bengkok, nggak apa-apa, tapi kita coba luruskan selurus semampunya. Lalu kita begini ya, naik pelan-pelan aja, naik. Kalau udah rada jauh kita maju gitu ya, sampai batas tingginya seberapa kita kasih batas. Sudah sampai tinggi, lalu coba turunkan lagi tangannya sampai turun pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan sampai turun, dibatasi turunnya seberapa juga gitu. Nah, ini latihan supaya sini kita juga tidak mengalami kekakuan ya. Terus kita juga bisa berusaha gini ya, coba pegang sentuh kepala kita gitu ya, turunkan lagi, coba sentuh lagi ya. Paling latihannya seperti itu aja, bisa diulang berkali-kali ya. Begini, terus naik pelan-pelan seperti itu teman-teman ya. Kalau capek bisa dipijit-pijit dulu gitu ya. Oke teman-teman, sekian latihan untuk dalam video kali ini ya. Semoga video ini sungguh-sungguh bermanfaat untuk kita. Tetap semangat, tetap latihan di rumah supaya tangan kita tidak kaku, dan tetap percaya kalau kita semua bisa sembuh dan bisa lentur kembali ya, tangannya tidak cacat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, konsumsi makanan-makanan yang mengandung protein ya, supaya pemulihannya cepat dan baik. Jangan lupa juga konsumsi vitamin yaitu kalsium ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.